Langit ketujuh. Sobat Jazirah, akhirnya kita sampai di langit ketujuh. Langit ketujuh dinamakan dengan langit labiah yang terbuat dari yakut merah. Amal yang naik ke langit bagaikan sepasang pengantin yang berbahagia, yang diiringi oleh 300 malaikat. Malaikatnya menyeleksi amal perbuatan manusia yang beramal bukan karena Allah. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Mamur. Baitul Mamur adalah tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Nabi Muhammad menanyakan kepada Jibril siapakah laki-laki yang bersandar itu. Lalu dijawab Jibril bahwa ia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ia berdakwah untuk mengembalikan keyakinan tauhid kaumnya, yang tersesat menjadi penyembah bintang dan berhala. Ia dilahirkan di negeri Babilonia, kaumnya disebut dengan kaum Kaldan. Akar dari 3 agama samawi, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi, bisa ditelusuri sampai ke Nabi Ibrahim, melalui kedua putranya yang juga seorang nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Di langit inilah tumbuh Sidratul Muntaha, pohon bidara raksasa penanda ujung langit ketujuh yang tak terlangkahi segala makhluk Allah, sekaligus penanda batas pengetahuan tentang langit. Sobat Jazirah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha yang keindahannya tak bisa digambarkan. Dalam fase ini, beliau tidak lagi didampingi oleh malaikat Jibril. Saat Allah menghendaki hambanya bertemu dengannya, dia akan menemuinya di sekitar Sidratul Muntaha. Hingga kini, satu-satunya manusia yang pernah mengunjungi Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah hanyalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad mengatakan bahwa pohon tersebut memiliki daun yang besar layaknya telinga gajah. Begitu pula buahnya yang besar-besar seperti tempayan dari batu. Setiap kali beliau merespons perintah Allah, bentuk Sidratul Muntaha tampak berubah-ubah. Di sekitar Sidratul Muntaha terdapat 4 sungai. 2 sungai tampak nyata, sementara 2 sungai lainnya tampak samar. Jibril berkata, 2 sungai yang tampak samar adalah sungai dalam surga, sedang 2 yang tampak nyata adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah diberi kesempatan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdialog langsung dengannya. Saat itulah Allah memerintahkan Rasulullah dan umat muslim untuk menjalankan sholat sebagai ibadah wajib. Awalnya diperintahkan 50 waktu salat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru turun sampai di langit ke-6 bertemulah dengan Nabi Musa, lalu beliau menanyakan, apa yang telah dikatakan Allah untukmu? Nabi Muhammad menjawab, salat 50 waktu dalam sehari semalam. Kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya, kata Nabi Musa. Kemudian kembalilah Nabi Muhammad menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan sampai berkali-kali sehingga salat 50 waktu tersebut menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Sobat Jazirah, di Sidratul Muntaha inilah puncak perjalanan Nabi. Salat 5 waktu menjadi momentum terakhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah sebelum pulang menuju Mekah. Begitu pentingnya, salat hingga perintah turunnya Allah berikan langsung di tempat yang begitu mulia yakni di Sidratul Muntaha. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang suka melalaikan salat. Demikian Sobat Jazirah, semoga penjelajahan kita mengarungi setiap lapisan langit memberikan banyak hikmah dan manfaat bagi kita semua, terutama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang disimbolkan dalam kepatuhan kita menjalankan kewajiban, yaitu salat 5 waktu. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum.